Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan ke pembahasan materi yang terakhir. Nanti kita akan lanjutkan juga dengan tutorial penggunaannya di komputer ya, atau di CATIA. Yaitu ini kita masuk ke materi Computer Aided Engineering ya, atau Finite Element Analysis ya. Karena ada mata kuliah lain tentang finite element atau metode elemen hingga, dan mata kuliah kita ini adalah berbasis komputer, jadi Computer Aided Engineering, maka untuk materi yang berkaitan dengan teori metode elemen hingga itu tidak banyak kita bahas, tapi hanya kita singgung saja, ya. Jadi beberapa refresh ya atau review tentang teori finite element itu kita sepintas saja. Nah, nanti untuk yang detailnya itu ada di mata kuliah metode elemen hingga atau finite element method. Ya, sebagai pengantar untuk materi kali ini ya, paling tidak kita nanti akan memahami bagaimana konsep metode elemen hingga berkaitan dengan penyelesaian pada bidang engineering ya, atau keteknikan, dan bagaimana kaitannya dengan software yang nanti kita coba di dalam menyelesaikan permasalahan ya, terutama nanti misalnya material atau benda yang mendapatkan beban statik ya atau dinamik. Nah, apa yang kita lakukan ya dengan metode elemen hingga ini ya? Beberapa analisis yang bisa kita lakukan ya dengan software ya, tentunya dengan dasar finite element method atau metode elemen hingga. Jadi ada analisis yang berkaitan dengan beban statik, yaitu static analysis. Kemudian kalau bebannya dinamik, berarti dynamic analysis, kemudian vibration, ya vibration itu berarti getaran, ya kemudian buckling, thermal dan fluid flow atau aliran fluida. Nah itu diantaranya. Ya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi metode atau penerapan di dalam software berdasarkan metode elemen hingga, ya, ada untuk pembentukan, ya, kemudian ada bahkan untuk akustik itu juga bisa, atau suara. Banyak buku yang bisa dibaca untuk referensi metode elemen hingga, ya nanti bisa dicari sendiri. Nah, sebetulnya finite element analysis itu apa? Jadi finite element analisis atau metode elemen hingga itu merupakan metode analisis numerik ya atau numerical analysis ya. Prinsip dasarnya di dalam metode elemen hingga itu adalah membagi elemen tunggal menjadi elemen diskret atau menjadi elemen hingga ya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan di dalam penghitungan atau perhitungannya. Jadi kalau menghitung dengan angka yang kecil itu lebih mudah ya, seperti itu. Atau karena ini nanti berkaitan dengan metrik ya, dengan metrik gitu. Kemudian bagian-bagian yang dibagi itu disebut sebagai elemen ya. Kemudian elemen itulah nanti yang disebut sebagai elemen diskret ya, karena proses pembuatannya itu dengan cara diskretisasi atau
membagi elemen tunggal menjadi elemen banyak. Elemen ini dihubungkan oleh titik yang disebut sebagai node ya atau nodal, di mana pergerakan atau perpindahan elemen itu berkaitan dengan perpindahan titik ya atau nodal itu. Kenapa? Karena yang bisa memiliki koordinat itu adalah titik ya. Jadi pergerakan titik itulah nanti yang dideteksi atau nodal itu. Sehingga kalau kita melakukan analisis kemudian terjadi defleksi atau deformasi, itu titiknya bergerak ya, kemudian elemennya menyesuaikan gitu. Kemudian nanti ada boundary condition atau batasan yang membatasi gerak dari nodal atau titik tersebut. Nah, dasar dari metode elemen hingga itu sebenarnya adalah perhitungan luasan, ya, perhitungan luasan. Sebagai contoh, ya di sini luasan yang akan dihitung itu adalah yang diarsir di sini, ya, dibatasi oleh garis A dan B, kemudian oleh kurva, ya. Nanti kalian akan mengetahui gambaran secara nyata perpindahan panas antara dua gas. Mohon maaf, ini nanti ada acara mahasiswa, nanti saya harus nyambut ya. Nanti untuk kalau waktunya ada sambutan nanti saya off sebentar. Ya Pak, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Iya Mas Asdiar, dibantu lah. Siap. Keluar masuk Yang terus lainnya. Mas. Ya, jadi tadi untuk dasar teori di dalam diskritisasi itu adalah menghitung area yang diarsir di sini. Ya, jadi area ini dibatasi oleh A, B garis vertikal, kemudian kurva di sini. Ya, nah ini kalau dicari dengan rumus biasa agak susah, maka menggunakan integral. Ya, jadi integral dengan batasan dari A sampai B, fx. Ya, fx itu adalah persamaan kurva di atas ini yang putus-putus, gitu. Nah, ini artinya nanti akan mencari luasan yang
ada di dalamnya yang diarsir ini nanti berkaitan dengan tegangan, kemudian regangan, dan seterusnya itu. Nah, konsep dasarnya seperti itu. Nah, untuk mempermudahkan dalam perhitungan, jarak A dan B ini kan dibuat lebih kecil, ya, sehingga mudah, ya, karena kurva di sini kan kita lihat ada kelengkungan di sini. Nah, ini kalau kita buat kecil-kecil, ya nanti akan menjadi lebih presisi atau lebih mudah juga di dalam perhitungannya. Nah, contoh seperti ini, di dalam finite element itu ada external approach dan internal approach, ya. Jadi pendekatan eksternal dan internal. Di dalam membagi elemen atau membagi menjadi elemen discrete, kalau yang external approach itu dilebihkan sampai keluar batasan kurva, ya, seperti ini, ya, itu sampai keluar, ya, batasan kurva. Artinya di situ ada kelebihan, ya, ada kelebihan bahwa di bagian yang di luar kurva, ya, kalau kita lihat. Nah, diperhatikan pada bagian pada bagian ini, ya, bisa dilihat itu ada di luar kurva, ya. Itu beda dengan yang internal approach, ya, bagian ini. Itu ada di dalam. Nah, meskipun ini berbeda antara di luar dan di dalam, maka kalau kita kaitkan dengan jumlah elemen tadi, ya, jumlah elemen, pembagian elemen, itu semakin banyak elemennya, maka ini akan mendekati exact solution di sini, ya, atau mendekati perhitungan secara matematis, gitu. Nah, pada external approach, kalau kita umpamakan ini yang atas, yang external approach, kemudian yang internal approach yang bawah, maka keduanya ini sama-sama nanti akan mendekati solusi eksak, ya, sehingga tingkat kesalahannya itu menurun. Itu berkaitan dengan jumlah elemen yang digunakan, ya. Artinya kalau ke kanan itu makin banyak, ya, maka semakin banyak elemen di dalam simulasi itu akan menghasilkan kesalahan yang kecil, ya. Artinya hasil perhitungannya itu lebih presisi, ya, atau mendekati dengan exact solution. Nah, itu berkaitan dengan jumlah elemen. Nah, sebagai contoh, ya, ini adalah contoh perhitungan nilai pi, ya. Yang satu itu lingkarannya di luar, ya, kalau kita lihat di sini, ya, ini. Kemudian yang satunya lingkaran di dalam. Misalnya ini menggunakan 8 garis, ya, menggunakan 8 garis. Ini bukan lingkarannya, ya, tapi yang seginya, ya. Jadi ini misalnya seginya ini dia menggunakan 8, ini yang di dalam, ya, ini yang di luar. Nah, pada perhitungannya, ya, yang di dalam jelas lebih kecil di sini dibandingkan dengan yang di luar. Kemudian jumlah garisnya ditambahkan menjadi 16 atau 2 kali lipatnya. Nah, maka diperoleh hasilnya ini. Ya, ini juga. Sampai nanti kalau kita menginginkan nilainya itu adalah konvergen dalam 2 digit di belakang koma, ya, di belakang koma, itu artinya kita dapatkan 2 angka yang sama setelah koma, 2 angka. Misalnya ini. Nah, ini kan komanya
ya atau 14. Ini berarti nilai antara 64 dan 128 ini sudah konvergen sehingga kita bisa menggunakan 64. Ya. Kita gunakan 64 garis ya. Daripada menggunakan 128. Kenapa? Karena kita sudah memperoleh 2 digit di belakang koma, yaitu 1,4 yang sama. Nah, sedangkan yang metode yang eksternal, misalnya kalau 3,14 itu kita peroleh di sini. Misalnya ya. 3,14. Berarti kita menggunakan 2 garis di sini. Jumlahnya. Ya, jumlahnya di situ. Nah, itu kalau disuruh milih, maka ini sudah cukup ya dibandingkan dengan yang kedua, karena sudah mendapat nilai yang konvergensi 3,14. Nah, itu penggunaan dari metode internal dan eksternal approach. Nah, sebagai contoh untuk jumlah elemen, ya, kalau kita menggunakan elemen yang sedikit, ya, ini misalnya 4 elemen, ya, 4 elemen, maka ini banyak bagian-bagian yang kosong, ya, ini kosong atau tidak terisi, ya. Ini kosong atau tidak terisi. Ini akan mengakibatkan error, ya, akan mengakibatkan error yang lebih besar, ya, atau kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan yang ini, ya, karena bagian yang kosong ini lebih sedikit, ya, ini yang kosong. Tolong yang lain di mute ya, Nah, artinya kalau banyak elemen di dalam analisis itu berarti akan mengisi ruang lebih banyak, sehingga ruang yang kosong semakin sedikit. Ya, dengan demikian perhitungan luasnya akan lebih teliti, ya, sehingga kesalahan atau errornya itu akan menjadi lebih sedikit, gitu. Nah, berikutnya adalah tentang nodal, ya, nodal atau titik. Ya, kalau di dalam finite element itu disebut sebagai nodal. Karena nodal tadi digunakan untuk menghubungkan garis, nah sebenarnya nodal ini fungsinya untuk apa? Nah, nodal atau titik itu sebenarnya digunakan untuk mengendalikan pergerakan atau perpindahan daripada elemen. Ya, di dalam finite element ini disebut sebagai degree of freedom atau derajat kebebasan. Karena yang bisa bergerak itu adalah nodal. Ya, meskipun elemen nanti juga bergerak, itu diakibatkan karena gerakan dari nodal. Nah, titik atau nodal ini pergerakannya tiap nodal itu maksimum dia memiliki degree of freedom itu 6, ya, maksimal. Ada 3 translasi dan 3 rotasi, ya, 3 translasi dan rotasi. Itu tergantung atau sesuai dengan sumbu, ya. Jadi sumbunya itu sumbu X, sumbu Z dan sumbu Z, gitu. Nah, kemudian respon atau pergerakan, ya, respon atau pergerakan di dalam nodal, ya, itu bisa kita setting atau bisa kita sesuaikan tergantung dari analisis yang kita pakai. Misalnya kita akan mengeset pergerakannya itu pada arah translasi saja, ya, maka kebebasannya itu kita buat ke arah translasi, gitu. Nah, kemudian bisa juga kalau
ternyata pengesetan itu keliru ya. Jadi misalnya nodal itu kita arahkan secara translasi ya, tapi ternyata beban yang kita berikan itu mengakibatkan atau seharusnya nodal itu menjadi rotasi. Nah, itu bisa terjadi kesalahan. Ya. Artinya tidak ada respon. Ya, jadi misalnya ini ditarik ke kanan kiri, translasi ya, gerakannya ke kanan atau kiri, tapi bebannya dari atas. Ya, maka tidak ada respon pada nodal atau elemen tersebut. Kemudian elemen garis, ya, ini elemen garis itu ada dua macam, elemen aksial dan elemen torsional, yang disebut sebagai truss. Ya. Kalau aksial itu nanti dia bisa bergerak secara aksial saja, kalau torsional dia bisa berputar. Ya, perbedaannya itu. Nah, ini untuk yang beam, elemen beam atau beam elemen. Beam elemen ini yang dia bisa translasi dan rotasi. Artinya kalau menggunakan elemen garis untuk menghindari kesalahan, langsung gunakan beam itu bisa dianggap betul ya, karena dia bisa bertranslasi dan juga berrotasi. Jadi kalau kita lihat pada titik-titiknya atau nodalnya itu ada rotasi ya dan ada translasi. Kemudian elemen surface, ya elemen surface atau kulit permukaan. Ini ada yang berbentuk triangle, kemudian ada yang berbentuk quadrilateral. Kemudian ada plat bending, ya bentuknya. Ini memiliki ketebalan, ya meskipun yang tadi juga sama bisa diberikan ketebalan. Kemudian membran, ya membran itu juga sama. Ya, kebutuhannya nanti untuk analisis membran itu ada rotasi ke arah Z. Kemudian sel, ya sel quadrilateral elemen, ya ini dari masing-masing elemen itu nanti yang membedakan adalah degree of freedom atau pergerakan dari nodal. Jadi kalau kita lihat di sini untuk sel elemen itu dia bisa rotasi translasi ya ke semua sumbu. Kemudian untuk elemen solid atau pejal, ya ini ada solid tetahedral 4 knot dan 10 knot. Nah ini juga ada perbedaan di degree of freedom. Semakin banyak knot ini semakin teliti perhitungannya. Ya. Jadi kalau kita lihat yang 4 knot itu adalah linear, ya sedangkan yang 10 knot itu dia berupa kurva ya atau bukan linear ya. Dan nanti saya tunjukkan juga nanti di penerapannya di CATIA. Kemudian hexahedral ini juga sama, ada yang 8 knot dan 20 knot. Ini juga untuk material solid ya. Kemudian ada material lagi yang lain yaitu aksis simetri. Ya, aksis simetri itu untuk benda-benda yang bisa kita buat dengan bentuk merotate ya atau memutar ya. Contohnya bentuk yang melingkar ya, bentuk melingkar itu cukup kita gambarkan satu benda 2 dimensi ya potongannya, kemudian ada aksis simetri yang menunjukkan bahwa benda itu berbentuk melingkar ya, misalnya seperti bentuk donat ya, bentuk roda dan seterusnya itu. Nah, ini juga sama, aksis simetri, hanya dia berbentuk lengkung, ya, dengan 3 knot sel, ya. Nah, berbagai macam elemen tadi itu perlu pengalaman di dalam penggunaannya di software, ya, sehingga nanti kalau salah di dalam memilih bentuk elemen itu tidak memberikan hasil yang bagus, ya, artinya salah, ya, salah. Meskipun ada hasilnya, tapi bisa juga hasilnya itu tidak tepat, ya, tidak tepat.
Nah, di dalam melakukan finite element method prosedur ini ada beberapa langkah ya. Langkah ini yang secara umum ya, secara umum. Yang pertama lakukan diskretisasi, kemudian memilih jenis elemen, dan ini penting sekali. Kemudian pilih fungsi displacement yang akan dipakai, itu berkaitan dengan formulasi di dalam perhitungan defleksi. Kemudian menentukan strain atau displacement dan stress strain relation, ya, hubungan antara tegangan-regangan. Kemudian baru menghitung matrika kekuatan ya, dan persamaannya, kemudian melakukan penggabungan elemen untuk mendapatkan persamaan dan sekaligus untuk boundary condition atau kondisi batasnya. Kemudian menyelesaikan persamaan yang tidak diketahui, yaitu degree of freedom-nya, kemudian menyelesaikan persamaan tegangan dan regangan, baru kita peroleh hasil. Nah, ini kalau kita melakukan secara matematis ya, atau perhitungan. Nah, kalau menggunakan software ya, ini ada beberapa tahap ya. Nah, ini nanti kita fokus di penggunaan software karena kita tidak melakukan perhitungan secara manual ya, atau secara matematis. Nah, yang pertama kita lakukan meshing. Ya, pembuatan mesh atau material diskret ya, dari material tunggal. Artinya kita harus punya gambar dulu ya. Gambar, kemudian masuk ke finite element, kemudian kita meshing. Nah, ini zoom-nya kelihatannya masih belum diaktifasi ya. Yang bagian ngurusi Zoom, jadi tunjuk Pak Ngafan bisa disampaikan. Ini 10 menit lagi akan berakhir. Nanti bisa kita ulang lagi. Baik, Pak. Sebelumnya sudah saya sampaikan juga tuh, tapi pada responnya itu, Pak, yang di grup itu. Ya. Ya. Oke. Kemudian menentukan material, properti, kemudian pendefinisian beban, boundary condition atau kondisi batas, kemudian output, ya, menentukan output, kemudian menjalankan perhitungannya, kemudian menampilkan hasil. Ya. Meskipun ini tidak harus urut, ya, tapi minimal ada 6 ini yang bisa kita lakukan di dalam melakukan analisis menggunakan software. Ya, nanti saya tunjukkan. Kalau diringkas lagi, ya, ini ada 3 tahap: pre-proses, ya, pre-proses, kemudian solving, dan post-proses. Ya, pre-proses itu menentukan tadi ya material, kemudian tumpuan, beban, dan sebagainya. Solving itu ya menjalankan perhitungannya, post-proses itu untuk menampilkan hasil. Nah, sementara itu nanti kita break sebentar ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan karena saya akan memberikan sambutan dulu di acara mahasiswa ya. Dan sekaligus ini juga Zoom-nya mau berakhir gitu.